Untuk kita semua yang saya hormati, Bu dosen yang terhormat, izinkan saya akan menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Saya yang bernama Putra Brema Ketaren dari Prodi D3 Perpustakaan dengan NIM 21220111. Itu pertama adalah komunikasi intrapersonal. Apa itu intrapersonal? Intrapersonal sama seperti komunikasi intrapribadi, atau yang sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia yaitu dalam diri kita sendiri, yaitu sebagai komunikator. Misalnya suatu objek yang tidak tampak, misalkan seperti berbicara kepada Tuhan kita. Komunikasi intrapersonal ini melibatkan individu yang dalam prosesnya menyampaikan pesan-pesan atau makna yang menjadi pemicu bentuk komunikasi lainnya seperti psikologis, intrapribadi atau komunikatornya. Untuk memahami ini, kita sering bertegur sapa dengan orang lain dan berkomunikasi. Maka kita sendiri perlu mengenal siapa itu melalui proses persepsi dan dasar letaknya persepsi tersebut. Aktivitas dari komunikasi intrapribadi ini dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seumpamanya seperti dalam kita melakukan berdoa dan bersyukur. Introspeksi diri sendiri ini meninjau perbuatan kita dan reaksi hati nurani kita sendiri, dan mendayagunakan kehendak bebas untuk secara melakukan berimajinasi secara sekreatif mungkin. Dalam pribadi ini berkembang sejalan dan berubah yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak terlahir dengan pemahaman akan diri kita sendiri, tetapi kita perlu selama ini memainkan peran penting dalam membangun pemahaman diri kita. Kesadaran ini memiliki elemen yang mengacu pada identitas spesifik dan individu, kesadaran dalam konsep diri yang menghargai diri sendiri dan identitas diri kita yang berbeda-beda. Elemen-elemen yang konsep dasarnya yang konsep kesadaran diri. Yang pertama yaitu, apa itu konsep diri? Konsep diri adalah merupakan bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Biasanya dilakukan dengan cara penggolongan karakteristik sifat pribadi kita dan peranan-peranan sosial. Yang pertama yaitu adalah karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi adalah merupakan sifat-sifat yang kita miliki yang paling kita tidak tahu dalam persepsi diri kita. Karakteristik ini dapat bersifat fisik, laki-laki maupun perempuan, dengan tinggi, rendah, cantik, ganteng, tampan, gemuk atau langsing, dan masih banyak lagi yang mengacu pada kemampuan kita. Kedua yaitu karakteristik sosial. Apa itu karakteristik sosial? Karakteristik sosial merupakan gambaran atau cerminan yang dalam hubungan kita dengan orang lain. Seperti contohnya kita ramah atau ketus, atau introvert yang berbicara atau pendiam, penuh perhatian atau tidak, dan masih banyak lagi. Hal ini mempengaruhi peran sosial kita sebagai masyarakat yang mencakup hubungan dengan orang lain dan masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu peran sosial. Peran sosial ini merupakan bagian dari konsep diri kita. Maka ini kita dapat mendefinisikan sosial dengan orang lain. Contohnya seperti ayah, ibu, atau bu guru. Peran sosial ini terkait dengan budaya, etnik, atau agama. Meskipun kita membahas mengenai ini sejak jauh, yang mengacu pada diri atau identitas tunggal kita, masing-masing memiliki identitas yang berbeda-beda. Yang selanjutnya
identitas diri yang berbeda. Identitas diri yang berbeda ini merupakan multi-self atau seseorang kala ia melakukan berbagai aktivitas, kepentingan dan hubungan sosial ketika kita terlibat dalam komunikasi antar pribadi yang memiliki dua diri dalam konsep diri kita. Yang pertama mengenai tentang persepsi orang lain terhadap kita atau meta persepsi. Identitas ini dilihat kala itu kita memandang diri kita ideal, atau bagian kala konsep ini memperlihatkan siapa kita yang sesungguhnya, atau kita ingin menjadi apa. Contohnya seperti orang yang gemuk berusaha ingin melangsingkan badannya, dia akan mencapai gambaran tentang dirinya sendiri untuk menjadi lebih ideal. Yang selanjutnya, proses pengembangan kesadaran diri. Contohnya seperti cermin diri atau reflective self. Cermin diri atau reflective self ini merupakan subjek atau objek yang dimana waktu secara bersamaan. Sebagai contohnya seperti kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Contohnya kita lebih mandiri lagi. Yang kedua, pribadi sosial atau social self. Pribadi ini merupakan untuk menggunakan orang lain sebagai kriteria kita dalam menilai konsep di informasi mengenai kita, dan kemudian mengevaluasi konsep diri kita. Menurut pakar disimpulkan bahwa mengevaluasi konsep ini merupakan psikologi Jean Piaget atau konstruksi pribadi sosial yang beraktivitas dalam lingkungan dan menyadari apa yang bisa kita lakukan. Contohnya, seseorang yang optimis tidak memiliki kegagalan atau kesalahannya. Ia akan berpikir bahwa yang dialami itu adalah nasib saja, dan kekalahan itu merupakan hanya bersifat sementara. Atau seseorang yang pesimis yang memengaruhi apapun yang mereka lakukan. Karena itu seorang pesimis akan menyerah lebih mudah. Yang selanjutnya, perwujudan diri atau becoming self. Dalam perwujudan ini, becoming self, perubahan konsep yang terjadi secara mendadak atau drastis, melainkan terjadi demi tahap melalui aktivitas sehari-hari, secara hidup kita yang senantiasa. Dan begitu konsep yang akan siapa kita dan stabil untuk diubah secara drastis. Contohnya, bila kita mencoba untuk mengubah pandangan orang tua kita yang memberitahu bahwa penilaian mereka itu siapa, biasanya ini merupakan tindakan yang sangat sulit. Pendapat pribadi ini akan siapa saya yang menjadi tumbuh akan menjadi yang lebih kuat dan secara bertambah bijak pula. Konsep diri ini merupakan bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Biasanya kita dapat dipengelompokkan atau penggolongan karakteristik sifat pribadi. Dan yang terakhir adalah komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih. Biasanya diatur secara formal. Dalam komunikasi ini menggunakan semua elemen yang proses komunikasinya secara masing-masing. Yaitu komunikasi ini sangat penting bagi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat manusia. Karena kita dapat mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan, dan kesan. Dan akan tetapi juga dapat menciptakan hubungan sosial yang sangat diperlukan untuk membuat kesepakatan yang penting. Individu ini juga terlibat dalam komunikasi yang memiliki latar belakang sosial budaya, dan perbedaan ini mempengaruhi efektivitas kita dalam sebuah berkomunikasi dan digunakan dalam komunikasi secara sebaik-baik mungkin.
dengan menggunakan simbol verbal atau non-verbal. Komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan pihak orang yang pemberi pesan sekaligus pada waktu yang bersamaan. Sekian dari saya, terima kasih.